kemudian ke jagung dan kacang. Kalau di sini 25%, berarti sekitaran sini yaitu 30%. Oke, berarti sekitaran sini 30%. Hai adik-adik pelajar, jumpa lagi bersama Pak Guru pada video pembelajaran. Pada video pembelajaran hari ini kita akan bahas tentang statistika. Nah, statistika ini mungkin ada yang baru mendengar tentang istilah statistika. Jadi statistika ini adalah terkait dengan pengumpulan data, kemudian membaca data dan penyajian data. Nah, data ini data apa saja? Nah, ini datanya bebas ya, mulai dari sehari-hari. Data seperti warna kesukaan, kemudian ukuran sepatu, kemudian data jumlah penduduk, data makanan kesukaan. Jadi semua data, termasuk data nilai ulangan juga. Jadi semua data jadi dikumpulkan, kemudian dibaca datanya, kemudian disajikan datanya. Nah, untuk pengumpulan data nanti kita akan simulasikan sebuah pengumpulan data yang sederhana. Kemudian nanti kita akan sajikan data ini ke dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, jadi kalau tabel mungkin sering mendengar dan melihat. Nah, untuk diagram atau grafik nanti kita buatkan contohnya. Oke, kita langsung ke yang pertama sebelum kita mengumpulkan data. Jadi ada beberapa istilah yang adik-adik harus tahu, yaitu ada namanya min, median, dan ada namanya modus. Modus ini adalah data yang paling sering muncul. Kemudian median yaitu nilai tengah dari data yang sudah diurutkan, dan min rata-rata data, dimana min ini dicari dengan cara jumlah data dibagi banyak data. Oke, kita langsung ke simulasi contohnya ya. Nah, di sini kita ambil sebagai contoh yaitu data umur siswa. Misalkan umur siswa yang siswa A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Jadi ini misalnya adalah nama-nama anak atau nama-nama siswa. Jadi umur si A yaitu 10 tahun, umur si B 10 tahun, umur C 11 tahun, umur D 10 tahun, umur E 11 tahun, umur si F misalkan 12 tahun, G 12 tahun, umur si H 10 tahun, dan umur si I misalkan 13 tahun. Nah, sekarang kita coba menentukan modus, median, dan min atau rata-rata. Jadi yang pertama kita tentukan adalah modus. Nah, tadi udah dibahas, modus itu adalah data yang paling sering muncul. Nah, dari ke-9 data ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dari 9 data ini kira-kira yang mana data yang paling sering muncul? Artinya yang paling sering yang terlihat ya. Ini lihat, kita lihat 10-nya ada 1, 2, 3, ada 4. Jadi 10-nya ada 4. Kemudian 11-nya ada 1, 2. Kemudian 12-nya ada 1, 2, dan 13-nya ada 1. Jadi data mana yang paling sering muncul? Yaitu 10. Berarti modusnya di sini adalah 10. Yaitu karena 10 yang paling sering muncul sebanyak 4 kali. Sementara 11 dan 12 hanya muncul 2 kali, dan 13 hanya muncul 1
1 kali, berarti di sini modusnya adalah 10. Nah, untuk median ini tadi adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Nah, kita lihat nilai tengahnya ya, tapi ini harus diurutkan lagi. Kita lihat di sini belum berurut ya. Habis 10, 11, lagi 10, berarti ini belum berurut. Berarti kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Jadi di sini 10-nya ada 4 kali, berarti kita tulis 10 4 kali ya. Kemudian 11-nya 2 kali, jadi 11, kemudian 12-nya 2 kali, 12, dan yang terakhir 13. Berarti ada 9 data, 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9. Nah, nilai tengah. Jadi di sini data sudah diurutkan ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kemudian untuk menentukan nilai tengahnya ini ada banyak cara. Yang pertama mungkin yang paling gampang, ada yang dengan cara mencoret. Oke lah, coret 2, sebelah kiri juga coret 2. Jadi dari yang boleh dari kiri, boleh dari kanan. Dari yang kiri juga coret 2, dari yang kanan juga coret 2. Sisa 1. Nah, ini tengah-tengah, berarti ini adalah mediannya. Jadi mediannya adalah 11. Atau bisa juga dengan cara ini kan data ada 9 data. Jadi untuk mencari mediannya atau nilai tengahnya, yaitu tinggal dibagi 2 saja. Nah, hasilnya kan 4,5 kalau dibagi. Ya, berarti yang diambil adalah data yang setelah 4-nya, yaitu data yang kelima. Misalkan contoh lain lagi, data yang ganjil. Misalkan datanya ada 13 data. Berapa nilai tengahnya itu? Misalkan kita bagi 2. Ini kan 6,5. Berarti kita ambil data yang ke-7. Nah, kita kembali lagi ke sini. Tadi ada 9 data. Jadi 9 ini kita bagi 2. Nah, 9 bagi 2 yaitu 4,5. Berarti ini dengan kata lain ini bisa dibulatkan menjadi 5. Berarti mediannya adalah data yang kelima, yaitu 1 2 3 4 5. Nah, ini dia 11. Nah, untuk mencari min atau rata-rata, jadi sudah dilihat tadi, yaitu untuk mencari min yaitu jumlah data dibagi banyak data. Nah, jumlah data berapa? Nah, di sini jumlah data maksudnya adalah kita jumlahkan semua data ini. Berarti 10 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 13. Hasilnya itu di sini perlu tulis dulu ya. Jadi 10 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 13. Kemudian dibagi dengan banyak data. Berapa banyak data? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti dibagi 9. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. Jadi 10 ditambah 10 ditambah 11 tambah 10 ditambah 11 tambah 12 tambah 12 tambah 10 dan tambah 13. Itu hasilnya adalah 99. Kemudian 99 ini kita bagi dengan 9. Ya. Nah, 99 dibagi 9 hasilnya adalah 11. Berarti rata-ratanya atau minnya adalah 11. Oke, cukup mudah. Berikutnya ini adalah contoh soal disajikan data yang sudah dalam bentuk tabel seperti ini. Di sini anggaplah ini sebuah nilai ulangan. Nah, nilai ulangan 7
frekuensinya ada 3. Nah, frekuensi di sini artinya banyaknya ya. Nilai ulangan 7. Jadi yang mendapat nilai ulangan 7 itu ada 3 orang. Kemudian yang mendapat nilai ulangan 8 ada 4 orang. Nilai ulangan 9 ada 8 orang dan nilai ulangan 10 ada 5 orang. Nah, jadi totalnya di sini yang ikut adalah 20 orang atau 20 siswa. Nah, sekarang kita diminta menentukan berapa modus dari data yang disajikan dalam tabel ini. Nah, modus tadi artinya data yang paling sering muncul. Berarti di sini kita lihat nilai 7 ada 3 kali, nilai 8 ada 4 kali, nilai 9 ada 8 kali, dan nilai 10 ada 5 kali. Berarti yang paling banyak tentu yang 8 kali muncul, yaitu 9. Berarti modusnya adalah 9 karena muncul paling banyak, yaitu 8 kali munculnya. Jadi untuk modus sangat gampang. Untuk median tadi artinya adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Berarti kita harus mengurutkan data ini. Jadi nilai 7 ada 3 kali, berarti nilai 7 ada 3 kali. Kemudian nilai 8 ada 4 kali, berarti 8 8 8 8. Kemudian nilai 9 ada 8 kali, berarti 9 9 9 8 kali ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 kali, dan nilai 10 ada 5 kali. 10 10 10 dan 10. Oke. Nah, kemudian nilai tengahnya sekarang. Berarti kita pakai cara yang kedua yang tadi ya. Nah, di sini jumlah data di sini ada kurang lebih ada 20 ya. Jadi ini ya ada 20 data, berarti ini bisa kita abaikan terlebih dahulu. Kita gunakan cara yang lebih gampang untuk mengantisipasi jikalau ada data yang jumlahnya terlalu banyak. Jadi kita gunakan di sini karena datanya ada 20. Jadi ini kita abaikan dulu ya. Berarti 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, karena datanya genap, maka kita ambil adalah data yang ke-10 dan yang ke-11, kemudian kita bagi 2. Nah, kita lihat data yang ke-10 dan data yang ke-11. Kita cek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, data yang ke-10 dan data yang ke-11 itu yang ini. Berarti mediannya adalah 9 ditambah 9 bagi 2 sama dengan 18 bagi 2 sama dengan 9. Nah, jadi 9 adalah mediannya. Atau jika ingin cara yang pertama tadi dipakai, misalkan di sini adik-adik bisa cara simpel. Pakai cara simpel ini cara untuk anak kelas 4 mungkin ya. Di sini dari bagian kanan dicoret 3. Oke. Bagian kiri dicoret 3. Bagian kanan dicoret 2. Kiri juga coret 2. Bagian kanan dicoret misalkan 4 langsung. Berarti di sini juga 4 angka dicoret. Nah, sisanya 2 angka ini yang tengah-tengah. Berarti sisa 2 angka, kalau bersisa 2 angka berarti dijumlahkan, yaitu 9 tambah 9 bagi 2. Hasilnya adalah 9, sama juga. Atau ada cara yang lebih simpel, mudahan menurut adik-adik juga ini cara lebih simpel. Kita geser ke tabelnya. Nah, kita lihat ini ada data 20, jumlah data ada 20. Berarti kalau dibagi 2 ini hasilnya adalah 10 seperti tadi. Berarti yang dipakai adalah karena hasilnya genap, maka yang dipakai adalah data yang ke-10 dan data yang ke-11. Kita lihat data yang ke-10 dan data yang ke-11. Kita lihat di sini. Ini angkanya sudah berurut ya dari yang terkecil, jadi kita tidak perlu mengurutkan kembali. Data yang ke-10 dan data yang ke-11. Nah, di sini kita jumlahkan 3 tambah 4 7. 7 tambah 8 15.
berarti data yang ke-10 dan data yang ke-11 itu ada di kolom sini, yaitu kita lihat angkanya adalah 9. Berarti data yang ke-10 dan data yang ke-11 itu adalah 9 dan 9. Berarti 9 tambah 9 dibagi 2 sama juga hasilnya, yaitu 18 dibagi 2, yaitu 9. Berarti untuk menentukan median ini ada banyak cara. Kalau datanya sedikit, cara coret-coret seperti ini mungkin bisa. Bagaimana kalau datanya banyak? Tentunya ini tidak berlaku, tidak efektif. Ya, tentunya akan sangat panjang menulis ke kanan. Jadi dan pakai coret-coretnya juga lebih lama. Jadi Pak Guru rasa cara yang di sini dengan cara membagi 2 itu lebih mudah jika data yang disajikan itu jumlahnya banyak. Oke, jadi untuk menentukan mediannya ada banyak cara tadi ya. Oke, mudahan bisa dipahami. Dan untuk yang ketiga yaitu menentukan min atau rata-rata. Jadi untuk menentukan min atau rata-rata tadi yaitu jumlah data dibagi banyak data. Oke. Nah, untuk jumlah datanya sendiri, jumlah datanya adalah, kita lihat di sini kita kalikan 7 dikali 3 21, 8 kali 4 32, 9 kali 8 72, 10 kali 5 50. Nah, di sini ada 21, ada 32, ada 72 dan ada 50. Nah, ini kita jumlahkan. 21 ditambah 32 ditambah 72 ditambah 50. Itu hasilnya adalah 175. Nah, berarti jumlah datanya adalah 175 dibagi banyak data. Banyak data ini ya banyak siswanya sekarang, yaitu tadi udah dihitung 20 siswa, berarti 20. Nah, jadi rata-ratanya adalah 175 dibagi 20. Sekali lagi, 175 ini didapat dari hasil kali dari nilai dengan frekuensi. 7 kali 3 21, 8 kali 4 32, 9 kali 8 72, 10 kali 5 50. Nah, kemudian hasilnya ini dijumlahkan sehingga mendapatkan 175. Jadi jumlah datanya 175 dibagi banyak data yaitu 20. Oke, berarti 175 dibagi 20 dan hasilnya adalah 8,75 dan ini adalah rata-ratanya. Jadi rata-rata nilai ulangan siswa adalah 8,75. Sekarang kita beralih ke penyajian data. Nah, penyajian data tadi udah disampaikan di awal. Penyajian data itu bisa dalam bentuk tabel, dan ini salah satunya tabel yang ini. Oke, ini adalah data nilai ulangan yang disajikan dalam bentuk tabel. Nah, kemudian yang kita bahas di sini adalah kita akan mencoba membuat sajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Oke, kita lanjutkan. Nah, adik-adik, sekarang kita coba ke latihan soal berikutnya untuk menentukan diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, misalkan ini adalah contoh soal. Data hasil panen petani, yaitu padi ada 16 ton, kemudian singkong ada 8 ton, jagung ada 12 ton, dan kacang ada 4 ton. Nah, kita diminta buatlah diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, untuk diagram garis dan diagram batang ini mirip. Jadi
tidak perlu banyak hitungan, jadi cukup menggambarnya saja. Oke, sangat simpel. Kita geser ke sebelah. Oke, ini adalah contoh kita buatkan diagram garisnya ya. Oke, kita perhatikan di sini. Pertama kita buat garis vertikal dan horizontal. Vertikal yang atas bawah dan horizontal yang mendatar. Oke, di sini terlihat hasil panen. Hasil panen yaitu berupa padi, singkong, jagung dan kacang. Dan di sini adalah banyaknya hasil panen itu dalam bentuk ton. Berarti ada kita ini pakai skala ya. Skala atau jarak 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Kebetulan di sini angka atau hasil panen tertinggi yaitu 16 ton. Jadi kita buat 16 yang paling tinggi. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan soal. Selanjutnya kita tentukan yang pertama adalah padi. Padi di sini petani mendapatkan hasil panen yaitu 16 ton. Berarti di 16 di atas. Berarti kita luruskan padi 16 ton di sini. Oke, tinggal kita buatkan titik tebal. Kemudian di sini kita ambil garis putus-putus. Begitu juga dengan dari bawah. Nanti adik-adik menggunakan penggaris ya supaya lebih lurus dan lebih bagus hasilnya. Oke, di sini adalah padi. Hasil panen padi yaitu 16 ton. Kemudian untuk singkong di sini 8 ton. Berarti di sini singkong cari angka 8-nya, di sini 8 berarti kita beri tanda titik perkiraan ya, perkiraan. Kasih titik tebal, kemudian singkong kita kasih tanda titik lagi, kemudian 8-nya juga. Oke, di sebentar sini ya. Nah, kemudian jagung 12 ton. Nah, jagung 12 ton sebentar. Nah, jagung 12 ton, kita lihat angka 12 di sini, kemudian jagung 12 ton, berarti sekitar di sini. Kita beri titik tebal, kemudian kita tarik garis putus-putus atau titik-titik. Oke, di sini. Kemudian yang terakhir adalah kacang yaitu 4 ton. Berarti 4 ton di bawah ya. Jadi kurang lebih di sini titiknya. Berarti kita kasih tanda garis putus-putus ya. Tidak digunakan penggaris supaya lebih rapi, ini sebagai contoh ya. Nah, sudah jadi. Nah, untuk menentukan ini diagram garis, maka tinggal kita buat garis atau kita hubungkan dari hasil panen padi, singkong, jagung dan kacang. Itu tinggal hubungkan garisnya saja. Dari padi kemudian kita ke, nah ini kurang lurus, nanti adik-adik menggunakan penggaris ya. Garis singkong kemudian ke jagung dan kacang. Oke, jadi seperti ini diagram garis hasil panen petani. Nah, sekarang kita bergeser, kita diminta menentukan diagram batang. Nah, untuk diagram batang kebetulan di sini sudah Pak Guru siapkan. Oke, ini dia. Jadi kurang lebih sama dengan diagram garis. Nah, di sini kita lihat padi hasilnya itu adalah 16 ton. Jadi sama dengan diagram garis. Hanya saja di sini menggunakan tanda titik, kemudian dihubungkan dengan sebuah garis. Nah, kalau di sini jika padi hasilnya adalah 16 ton, maka kita buatkan semacam kayak persegi panjang ya, persegi panjang. Jadi ini seperti sebuah batangan, jadi makanya dinamakan diagram batang. Jadinya untuk padi 16 kita buatkan seperti ini. Kemudian singkongnya 8 ton, kita luruskan 8, buatkan lagi persegi panjang seperti ini. Kemudian jagung dan kacang begitu juga seterusnya. Jadi untuk diagram garis dan batang ini tidak beda jauh, hanya perbedaan pada bentuk. Ini diagram garis ya dalam bentuk garis, dan ini dalam bentuk batang.
Oke, selanjutnya kita beralih ke permintaan soal yang ketiga, yaitu membuat diagram lingkaran. Oke, kita coba membuat diagram lingkarannya. Untuk diagram lingkaran ini agak sedikit berbeda ya dengan diagram garis dan diagram batang. Untuk diagram lingkaran, di sini Pak Guru akan mencoba membagi lingkaran. Untuk diagram lingkaran ini ada yang menggunakan persentase atau persen dan ada yang menggunakan derajat. Nah, kalau untuk menggunakan persentase tentunya menggunakan 100% ya. Dan untuk menggunakan derajat yaitu menggunakan sampai 360 derajat. Nah, yang kita gunakan di sini adalah sebagai contoh saja ya. Kita ambil salah satu, kita gunakan yang menggunakan persen. Kita coba bagiannya. Oke, satu lingkaran ini tentunya adalah 100%. Nah, jika lingkaran ini dibagi dua, di sini sudah dibagi dua dari garis atas sampai bawah ini. Setengah daerah yang sebelah sini itu tentu adalah 50%. Dan setengahnya lagi 50%. Nah, di sini anggaplah di sini 50% daerah ini. Kemudian Pak Guru bagi jadi dua. Yang ini ya. Jadi ini garis pembaginya, daerah atas dan daerah yang bawah. Ini berarti kalau ini 50%, kita bagi dua, ini adalah 25%. Dan yang ini adalah 25% juga. Jadi daerah 25% dan 25%. Nah, kebetulan sini Pak Guru sudah bagi dua. Kalau ini 25%, kita bagi dua berarti setengahnya ini adalah 12,5 dan di sini 12,5%. Jadi 12,5 ini 25% ini dibagi dua. Jadi sama-sama 12,5% dan 12,5%. Nah, ini sekilas sebelum kita membuat diagram lingkaran. Berarti ini harus adik-adik tahu ya pembagiannya. Nah, jika untuk sekali lagi diinginkan untuk 25% ini nanti akan membentuk sudut siku-siku 25%. Jadi kalau pada derajat itu kan siku-siku 90 derajat. Nah, dalam hal ini jika kita membuat diagram lingkaran menggunakan persentase, maka besarannya harus adik-adik tahu terlebih dahulu. Jadi untuk memperkirakan besaran dari persentase ketika kita membuat diagram lingkaran. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal yang tadi dan kita buat diagram lingkarannya. Nah, adik-adik, untuk membuat diagram lingkaran dari soal ini, data panen petani ini, maka kita harus menentukan persentasenya terlebih dahulu, yaitu persentase dari padi, singkong, jagung, dan kacang. Jadi kita tidak bisa memasukkan langsung 16 ton ke dalam lingkaran. Jadi kita harus menentukan besaran persentasenya baru kita bisa memasukkan ke dalam lingkaran diagram lingkaran. Nah, yang pertama untuk padi. Oke, yang pertama untuk padi. Nah, padi di sini hasilnya adalah 16 ton. Berarti 16 per jumlah hasil panen ini, berarti kita tambahkan 16 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 4, itu hasilnya kurang lebih adalah 40. Oke, 40 berarti 16 per 40 kali, karena kita ingin menjadikan ini persen, maka kita kalikan dengan 100%. Nah, jadi hasilnya adalah oke, 0 ini bisa kita hilangkan. Berarti 16 bagi 4 kali 10 jadinya 40%. Nah, kemudian yang kedua kita tentukan adalah singkong. Kita lihat, kita simbolkan S ya, singkong ya. Nah, di singkong di sini adalah 8 ton. Berarti 8 per jumlah keseluruhan kembali yaitu 40 kali 100%. Nah, jadinya bisa dicoret nolnya
8 bagi 4 2 kali 10 jadinya 20%. Kemudian yang ketiga yaitu kita tentukan persentase dari jagung. Jadi kita pakai J ya, jagung. Nah, jagung di sini 12, berarti 12 per jumlah keseluruhan kembali yaitu 40 kali 100%. Nah, jadi bisa coret nolnya. 12 bagi 4 yaitu 3 kali 10 sama dengan 30%. Dan yang kemudian yang keempat yaitu kacang. Nah, kita cari persentase kacang. Di sana kacang ada 4 ton, berarti 4 per jumlah keseluruhan ada 40 dikali 100%. Nah, jadinya coret 4 bagi 4 1 kali 10%. Nah, untuk mengecek kebenaran hasil persentase ini, kita jumlahkan saja persentasenya dan harus berjumlah 100%. Kita lihat yang pertama di sini ada 40%, ada 20%, ada 30%, ada 10%. Kita tambahkan 40 ditambah 20 ditambah 30 tambah 10. Hasilnya adalah 100%. Berarti sudah pas. Tinggal sekarang kita menuangkan ke dalam diagram lingkarannya. Oke. Nah, sekarang kita coba masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan tadi. Yaitu padi ada 40% sesuai dengan hitungan seperti tadi, singkong 20%, jagung 30%, dan kacang 10%. Nah, kita akan mencoba membuat diagram lingkaran yang menggunakan persentase. Oke. Sebelumnya tadi udah dijelaskan tentang pembagian persentase pada sebuah lingkaran. Tadi kalau setengah lingkaran itu 50%. Kalau seperempatnya yang bentuk sudut siku-siku tadi 25%. Oke, sekarang kita coba padi 40%. Kalau kita ambil titik tengah dari sini ke sini, kita bagi 2, kita tarik garis, itu kan besaran 50%. Nah, bisa kita kira-kirakan kalau 40% berarti lebih kecil daripada setengah lingkaran ini. Berarti anggaplah di sebelah sini. Oke, jadi 40% dengan titik pusat ada di sini tetap ya, titik pusatnya. Jadi kalau ini melewati titik pusat tentunya 50%. Kita kira-kirakan jadi sekitar di sebelah sini. Oke. Ditarik menggunakan penggaris, kemudian tarik ke bentar menggunakan penggaris ya biar lebih lurus hasilnya. Oke, jadi besarannya kurang lebih untuk padi itu 40%. Jadi diberi keterangan padi 40%. Oke, karena hasil padi memang besar. Oke, berikutnya untuk singkong 20%. Jadi bisa diambil dari sini atau dari sini untuk singkong. Oke, kita ambil yang dari atas ya, singkong. Singkong 20%. Tadi Pak Guru sampaikan kalau dia membentuk sudut siku-siku, berarti dari sini lurus ke sini itu 25%. Nah, kalau 20% singkong berarti kurang lebih mendekati yang 25% tadi ya. Berarti 20% dikitakan sampai di sini. Oke, kita coba garis. Oke, berarti di sini adalah singkong. Singkong yaitu 20%. Kemudian untuk jagung 30%. 30% di sini kita lihat 30%. Dari sini kita lihat atau bisa dari sini. Kalau kita ambil sudut siku-siku yaitu yang seperempat lingkaran, berarti dari garis dari sini. Jadi kita main perkiraan ya. Perkiraan dari sini membentuk sudut siku-siku itu besarannya 25
sementara untuk jagung 30%, berarti kita lebihkan dikit ya, sekitaran, kalau di sini 25%, berarti sekitaran sini yaitu 30%. Oke, berarti sekitaran sini 30%. Oke, berarti di sini jagung yaitu 30%. Dan otomatis sisanya di sini adalah kacang yang besarannya kurang lebih 10%, yaitu kacang ya 10%. Nah, jadi adik-adik cukup mudah untuk membuat diagram lingkaran. Jadi seperti ini, nanti adik-adik bisa warnai agar lebih menarik diagram lingkarannya. Nanti ingat, sebelum menentukan atau membuat diagram lingkaran, adik-adik harus menentukan persentasenya terlebih dahulu dengan cara yang sudah dijelaskan di atas. Jadi untuk materi statistika, mulai dari menentukan modus, median, dan rata-rata, itu cukup mudah. Dan untuk menyajikan data ke dalam diagram atau grafik, itu ada diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran yang terakhir ini. Aku rasa cukup mudah, semoga mudah dimengerti, sehingga adik-adik bisa membuat diagram dengan mudah jika diberikan tugas oleh Bapak Ibu gurunya. Jadi sekian untuk pembelajaran hari ini tentang statistika. Semoga bermanfaat, dan nanti di akhir video ini ada latihan soal yang harus adik-adik selesaikan. Selamat bekerja, semoga lancar dan mengerti tentang materi hari ini. Salam hormat Pak Guru untuk orang tua di rumah, dan selalu jaga kesehatan dengan 3M. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Nah adik-adik, ini untuk latihan soal ya. Tentukan modus, median, dan min atau rata-rata dari data di bawah ini. Ini adalah untuk nomor 1 ya. Ada data berat badan siswa kelas 6 SD Harapan Bangsa sebagai berikut. Jadi silakan dikerjakan. Dan untuk nomor 2, di sini juga ada diminta menentukan modus, median, dan min dari data nilai siswa ini. Nah, semoga adik-adik bisa menyelesaikan dan selamat mengerjakan. Terima kasih dan salam untuk orang tua di rumah.